wabarakatuh. Saya Mutiara Putri Rahayu dari kelompok 4 kelas 12 IME 3 akan menjelaskan tentang evolusi. Di sini saya akan menjelaskan bagian asal-usul teori kehidupan. Yang pertama, teori abiogenesis. Teori abiogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Penganut dari abiogenesis adalah ilmuwan-ilmuwan di masa lampau seperti Aristoteles dan Antonian Leeuwenhoek. Mereka berpendapat bahwa lalat muncul dari air kaldu yang sudah basi. Kedua adalah teori biogenesis. Teori biogenesis adalah teori asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain. Adapun para ilmuwan yang mengumumkan teori ini adalah Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Mereka melakukan pengamatan tersendiri yang lebih terencana dan terstruktur. Dalam teori biogenesis, percobaan Francesco Redi membandingkan belatung yang tumbuh dari daging dalam toples tertutup dan tidak. Terus, percobaan Lazzaro Spallanzani membandingkan keberadaan mikroorganisme dalam air kaldu tertutup dan tidak. Dan percobaan Louis Pasteur menyempurnakan percobaan Spallanzani namun dengan menggunakan labu seperti leher angsa. Berdasarkan hasil percobaan Redi, Spallanzani, dan Pasteur tersebut, maka tumbanglah paham abiogenesis dan muncullah paham atau teori baru tentang asal-usul makhluk hidup yang dikenal dengan teori biogenesis. Teori itu menyatakan omne vivum ex oppo, setiap makhluk hidup berasal dari telur. Omne ovum ex vivo, setiap telur berasal dari makhluk hidup, dan omne vivum ex vivo, setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Teori evolusi biokimia. Teori ini menjelaskan asal-usul kehidupan dari perubahan kimia di alam yang dilanjutkan dengan evolusi biologi. Pada saat itu, kondisi atmosfer bumi juga berbeda dengan kondisi saat ini. Gas-gas ringan seperti hidrogen, nitrogen, oksigen, helium, dan argon lepas, meninggalkan bumi karena gaya gravitasi bumi tidak mampu menahannya. Di atmosfer juga terbentuk senyawa-senyawa sederhana yang mengandung unsur-unsur tersebut seperti uap air atau H2O, amonia atau NH3, metana atau CH4, dan karbon dioksida atau CO2. Teori evolusi biokimia menurut Alexander Ivanovic menyatakan dalam atmosfer terdapat banyak senyawa berbentuk uap H2O, CO2, CH4, NH3, dan H2. Energi dari petir membentuk senyawa organik sederhana tanpa adanya oksigen. Terbawa air hujan ke laut dan bersintesis membentuk makromolekul dan mikromolekul. Senyawa-senyawa organik ini mengalami evolusi biologi sehingga terbentuk organisme kompleks. Teori evolusi biokimia menurut Harold Urey menyatakan bahwa dalam atmosfer terdapat zat-zat anorganik berupa gas CH4, H2O, NH3, dan H2. Energi sinar kosmis dan halilintar membuat zat-zat tersebut bereaksi menjadi zat organik dan organisme. Percobaan Stanley Miller membuat model percobaan untuk membuktikan teori Harold Urey. Percobaan tersebut menunjukkan gas metana, amonia, dan hidrogen yang bereaksi dengan bantuan energi listrik, menghasilkan asam amino, asam hidroksin, HCN, dan urea. Asam amino merupakan komponen kehidupan. Secara rinci, menurut Oparin dan Haldane, tahapan evolusi biokimia sampai terbentuknya organisme pertama terjadi melalui 3 tahapan, yaitu 1. Sintesis abiotik atau benda tak hidup, dan akumulasi molekul organik kecil atau monomer seperti asam amino dan nukleotida. 2. Penyatuan monomer menjadi polimer termasuk protein dan asam nukleat. Ketiga, agregasi molekul yang diproduksi secara abiotik menjadi droplet atau tetesan yang disebut protobion yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan lingkungan sekitarnya.
Dengan memodifikasi susunan atmosfer pada percobaan Miller-Urey, dihasilkan 20 jenis asam amino antara lain glisin, alanin, valin, prolin, asam aspartat, dan asam glutamat, serta beberapa jenis gula, lipid, basa, purin, dan primidin yang terdapat pada nukleotida DNA dan RNA dan ATP setelah ditambahkan fosfat ke dalam tabung reaksi. Kesimpulannya, ada 3 teori asal-usul kehidupan yang dikenal, yaitu teori abiogenesis yang menyatakan bahwa kehidupan berasal dari benda mati, yang kedua teori biogenesis yang menyatakan bahwa kehidupan berasal dari kehidupan yang sebelumnya, yang ketiga teori evolusi biokimia yang menyatakan bahwa kehidupan berasal dari bahan anorganik yang mengalami perubahan-perubahan secara kimiawi sampai muncul bentuk kehidupan yang pertama. Penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nur Fauziah dari kelompok 4 tentang evolusi. Di sini saya kebagian menjelaskan tentang teori evolusi. Evolusi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi 3 proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Cukup sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Pipi Puspitasari dari kelas 12 MIPA 3. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi dibagi menjadi 6, yaitu 1. Perkawinan tak acak, 2. Migrasi, 3. Hanyutan genetik, 4. Seleksi alam, 5. Mutasi, 6. Rekombinasi. 1. Perkawinan tak acak. Pada kenyataannya, tidak ada perkawinan yang benar-benar acak. Perkawinan umumnya dipengaruhi faktor pilihan. Burung merak betina lebih memilih merak jantan dengan bulu ekor yang besar dan indah, serta manusia juga bercenderung menikah dengan manusia lain yang memiliki karakter sesuai dengan pilihannya. 2. Migrasi. Individu yang meninggalkan populasi akan membawa alel keluar. Sebaiknya, individu yang masuk ke dalam populasi akan membawa alel yang berpotensi menjadi alel baru. 3. Hanyutan genetik. Hanyutan genetik adalah perubahan frekuensi alel akibat adanya populasi kecil yang memisah dari polusi besar. Seleksi alam. Pengertian, makhluk hidup yang tak mampu beradaptasi dengan lingkungannya akan punah. Makhluk hidup yang beradaptasi dengan lingkungannya dengan sesama makhluk hidup akan saling bersaing untuk mempertahankan hidupnya. Macam-macam seleksi alam yaitu 1. Seleksi terarah, 2. Seleksi stabilisasi, 3. Seleksi destruktif. Seleksi terarah. Jika kondisi lingkungan berubah, terjadi tekanan seleksi terhadap suatu jenis yang menyebabkan spesies tersebut beradaptasi pada kondisi baru. Seleksi stabilisasi. Seleksi ini cenderung memperkecil penonjolan di dalam kelompok. Hal tersebut mengurangi kemampuan menghasilkan variasi dalam suatu populasi dan mengurangi pula kesempatan mengalami perubahan evolusi. Seleksi destruktif. Seleksi destruktif dapat terjadi dari faktor-faktor lingkungan mengambil sejumlah bentuk terpisah. Mutasi. Mutasi dibagi 4. Yang pertama yaitu mutasi merupakan perubahan materi genetik yang bersifat menurun. Yang kedua, mutasi terdiri dari mutasi gen dan kromosom. Yang ketiga, mutasi gen adalah perubahan struktur kimiawi dari gen yang terjadi tanpa atau karena faktor luar. Yang keempat, mutasi kromosom adalah perubahan struktur kimiawi dan kromosom yang terjadi tanpa atau karena faktor luar.
Mutagen. Mutagen adalah faktor-faktor yang mempercepat laju mutasi. Yang satu, radiasi. Yang kedua, kimia. Yang ketiga, temperatur. Mutan. Mutan adalah individu hasil mutasi. Contohnya tikus. Mutasi. Jika ada satu atau beberapa gen yang bermutasi, maka akan mengakibatkan terjadi perubahan frekuensi gen. Yang kedua, mutasi adalah bahan mentah evolusi karena seleksi alam bekerja pada fenotip, sedangkan fenotip muncul dari gen. Rekombinasi. Rekombinasi gen adalah gabungan beberapa gen induk, jantan dan betina ketika pembuahan ovum oleh sperma yang menyebabkan adanya susunan pasangan gen yang berbeda dari induknya. Akibat adalah lahirnya varian spesies. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indri Sugiati Ningsi dari kelompok 4 tentang evolusi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bukti evolusi. Bukti evolusi adanya perbedaan antara individu dalam satu keturunan. Yang pertama itu ada fosil. Istilah fosil dapat diartikan sebagai sisa binatang dan tumbuhan yang telah lama membatu. Penemuan berbagai fosil yang pertama terjadi pada lipatan batuan bumi dan patahan bumi. Yang kedua, adanya pengaruh air, angin, dan bakteri pembusuk. Homolog adalah organ-organ dari berbagai makhluk hidup yang mempunyai bentuk asal sama. Contohnya, tangan manusia homolog dengan kaki depan kuda. Analogi adalah dua organ tubuh yang berfungsinya sama, tetapi mempunyai asal-usul yang berbeda. Embriologi perbandingan adalah mempelajari perbandingan hewan multiseluler sejak dari zigot hingga terbentuk individu baru yang lengkap dan sempurna. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resmania dari kelas 12 MIA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang spesiasi. Apa itu spesiasi? Spesiasi yaitu proses evolusi munculnya spesies baru. Gagasan evolusi menyangkut dua proses. Yang pertama yaitu perubahan bertahap dalam genotip dan fenotip yang terdapat pada organisme hidup. Perubahan-perubahan tersebut bersifat adaptif, yaitu bahwa organismenya sangat efisien dalam memanfaatkan lingkungan. Dan yang kedua yaitu pembentukan spesies baru. Semakin beraneka ragamnya jenis populasi dan semakin besarnya jumlah populasi dalam suatu tempat, tidak lepas dari adanya proses spesiasi atau pembentukan spesies baru. Syarat-syarat terbentuknya spesiasi dalam suatu populasi yaitu satu, adanya perubahan lingkungan tempat hidup populasi tersebut, dan yang kedua adanya keanekaragaman dalam populasi tersebut. Terbentuknya spesiasi mempunyai dua pengaruh. Yang pertama yaitu isolasi geografis. Isolasi geografis yaitu terpisahnya satu spesies yang sama oleh suatu keadaan geografis menjadi dua atau lebih kelompok populasi. 2. Isolasi reproduksi, mekanisme yang mencegah terjadinya perkawinan sehingga tidak terjadi fertilisasi yang meliputi A. Isolasi ekogeografi, hambatan fisik dapat menjadi penghalang untuk bertemunya dua populasi sehingga mereka akan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. B. Isolasi habitat. Isolasi habitat yaitu isolasi reproduksi yang terjadi akibat dua populasi simpatrik memiliki habitat yang berbeda. Contoh isolasi habitat yaitu 1. Gryllus penisylvanicus yang memiliki habitat di tanah yang berpasir, dan 2. Gryllus firmus memiliki habitat di tanah liat. C. Isolasi iklim atau musim. Perubahan iklim atau musim juga dapat menghalangi dua populasi simpatrik untuk berkembang biak, misalnya Pinus radiata dan Pinus muricata. D. Isolasi tingkah laku. Isolasi tingkah laku yaitu isolasi reproduksi yang terjadi apabila dua spesies simpatrik memiliki pola tingkah laku kawin yang berbeda. E. Isolasi mekanik. Isolasi mekanik yaitu isolasi reproduksi yang terjadi apabila dua populasi simpatrik mempunyai bentuk morfologi alat reproduksi yang berbeda. F. Isolasi gamet. Isolasi gamet yaitu isolasi reproduksi yang terjadi apabila dua spesies simpatrik tidak dapat melakukan fertilisasi.
G. Isolasi perkembangan. Isolasi perkembangan yaitu isolasi yang terjadi karena embrio hasil fertilisasi dua spesies simpatrik tidak dapat tumbuh dan segera mati. H. Ketidakmampuan hidup suatu hibrida. Walaupun berlangsung perkawinan antara dua populasi simpatrik, tetapi tidak terjadi pertukaran gen, peristiwa ini dijumpai pada tanaman tembakau. I. Kemandulan hibrida. Hibrida yang dihasilkan dapat hidup dengan baik dan normal tetapi tetap steril atau mandul. Dengan demikian, dua populasi simpatrik tersebut tidak terjadi pertukaran gen. Contohnya, keledai dan kuda atau kambing dengan biri-biri dapat dikawinkan dan dapat menghasilkan keturunan yang steril. J. Eliminasi hibrida karena seleksi. Populasi hibrida karena salah pasangan ini biasanya jauh lebih sedikit daripada hasil perkawinan populasi spesies. Akibatnya, semua hibrida dapat terdesak sehingga lambat laun mengalami eliminasi atau punah. Dengan demikian, lingkungan akan melakukan koreksi terhadap kelebihan perkawinan tersebut. 3. Domestikasi. Domestikasi adalah usaha manusia untuk menjadikan hewan ternak dari hewan liar dan tanaman budidaya dari tanaman liar. Pada dasarnya, tindakan ini adalah memindahkan makhluk hidup dari lingkungan aslinya ke lingkungan yang diciptakan oleh manusia. 4. Terbentuknya spesies baru karena adanya poliploid. Terbentuknya hibrida poliploid dapat terjadi karena dua hal, yaitu 1. Autopoliploidi, yaitu peristiwa menggandakan kromosom tanpa diikuti pemisahan kromosom. Gagalnya pemisahan kromosom ini antara lain disebabkan tidak terbentuknya benang spindel pada fase anafase. Dan yang kedua ada allopoliploidi, yaitu terbentuknya poliploidi dari persilangan dua individu yang jumlah sel kromosomnya berbeda. Kesimpulannya yaitu terbentuknya spesies baru disebabkan oleh berbagai macam isolasi yang menyebabkan hambatan untuk suatu populasi melakukan hibridisasi. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian diri dari populasi tersebut. Demikian penjelasan dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.